Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjut ke part 2 ya, di belajar limit aljabar. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bentuk tak tentu. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar apa sih bedanya antara nilai fungsi dengan limit fungsi, ya, dan bagaimana cara mengerjakan soal-soal limit fungsi bentuk yang sederhana. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk tak tentu ya. Nah, apa sih bentuk tak tentu? Ini kita akan bahas dulu. Bentuk tak tentu ini teman-teman yang akan kita pelajari itu ada 3 ya. Sebenarnya bentuk tak tentu semuanya ada 7 ya, cuman di SMA ini kita fokuskan ada 3 saja. Yang pertama adalah ada bentuk tak tentu 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga min tak hingga. Oke. Nah, bentuk tak tentu ini apa sih? Jadi bentuk tak tentu ini adalah hasil dari nilai limit gitu ya, yang belum jawaban atau bukan jawaban gitu ya. Bukan jawaban. Artinya gini, kalau teman-teman semua menemukan bentuk tak tentu pas ngerjain limit nih, berarti kalian harus melakukan sesuatu lah, modifikasi gitu ya. Nah, pertama, kalau untuk yang 0 per 0 gitu ya, modifikasi yang bisa kita lakukan adalah pertama bisa kita gunakan pemfaktoran. Ya. Yang kedua, di sini kita bisa gunakan juga perkalian sekawan kalau dibutuhkan ya. Perkalian sekawan. Yang ketiga, bisa kita juga menggunakan cara Horner. Ya, cara Horner untuk membantu pemfaktoran kalau misalkan bingung-bingung banget nih faktorinya, bisa kita gunakan cara Horner. Nah, juga kita akan bahas ya bagaimana cara Horner ini buat menyelesaikan limit yang 0 per 0 ya. Nah, kemudian perkalian sekawan. Nah, yang keempat itu adalah dengan cara L'Hopital. Ya, L'Hopital. Nah, tapi untuk cara L'Hopital ini kita akan tangguhkan dulu teman-teman ya. Kita akan taruh dulu ini. Jangan dulu kita kita bahas ya, karena nanti di sini menggunakan konsep turunan. Tapi kalau teman-teman penasaran mau searching apa sih dalil L'Hopital gitu ya, ya silakan aja gitu, nggak ada masalah. Nah, jadi fokus kita kali ini adalah untuk di pemfaktoran, perkalian sekawan, dan cara Horner. Ya, oke. Tapi sebelum kita masuk ke soal, saya mau kasih dulu ilustrasi ya, gimana sih bentuk tak tentu. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalau teman-teman semua ingat nih, di ilustrasi di video pertama saya gitu ya, kan ada orang naik sepeda nih gitu ya, orang naik sepeda kemudian menuju ke suatu rumah gitu ya, sebenarnya ada rumahnya. Jadi ceritanya rumah itu adalah jawaban. Ya, ini ilustrasinya gitu. Rumah itu adalah jawaban. Artinya gini, jawabannya ini tertutup oleh kabut. Iya, karena jalannya mungkin di puncak gitu ya. Jadi rumahnya ini nggak kelihatan, tertutup sama kabut begitu ya. Artinya gini, kalau tertutup sama kabut kan bukan berarti rumahnya nggak ada ya. Cuman kita arahnya ini yang nggak tahu nih, setelah sampai sini itu ada belok ke kiri, ke kanan, atau lurus gitu ya buat sampai ke rumahnya. Artinya kita yakin nih rumahnya itu pasti ada kok. Ya, rumahnya itu ada, hanya tertutup oleh kabut gitu ya. Nah, kabut inilah yang saya sebut dengan bentuk tak tentu, teman-teman. Bentuk tak tentu. Which is dia itu adalah 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga minta hingga. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita dapat jawaban 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga minta hingga, itu jawabannya masih kabut, teman-teman. Belum sampai rumah nih, masih sampai kabut gitu ya. Artinya jawaban aslinya itu masih tersembunyi gitu ya, masih tersembunyi. Terus caranya gimana? Caranya paling sederhana itu adalah kita hilangkan kabutnya dong. Gitu ya. Kita hilangkan kabutnya supaya rumahnya jelas terlihat. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke contoh soalnya. Kira-kira seperti ini. Ini bentuk tak tentu yang sederhana dulu ya. Kita ambil nomor 1 dulu. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan tanpa memandang kalau ini bentuk tak tentu ya. Kita masukin dulu seperti biasa ya. 2-nya kita masukin ke sini, jadinya berapa? 2 kuadrat dikurang 2 dibagi dengan 2 kuadrat dikurang 4. Oke, sekarang kita hitung. 4 kurang 2, 2. Kemudian kurang 2 jadi 0.
Kemudian 4 kurang 4 bawahnya jadi 0 juga. Oh ternyata 0 per 0 teman-teman. Hati-hati, ini buat pemula nih yang sering salah. Ada yang langsung menuliskan bahwa oh 0 per 0 nih, 0 per 0 berarti sama dengan berapa? 0. Ini salah. 0 per 0 sama dengan berapa? 1 langsung gitu ya. Ini salah juga. Walaupun mungkin jawabannya bisa benar gitu ya, 0 gitu ya. Tapi ceritanya ini kan masih kabut nih, masih kabut. Kabut. Ada jawaban aslinya itu masih tertutup oleh kabut. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa jawabannya itu 0. Kita nggak bisa memastikan bahwa jawabannya itu adalah 1. Nggak bisa nih. Masih tertutup oleh kabut gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita hilangkan dulu kabutnya ya. Kita hilangkan kabutnya, kita hilangkan si pembuat 0 per 0-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita perhatikan di sini teman-teman. Misalkan saya tulis lagi soalnya limit x menuju 2 gitu ya. Di sini ada x kuadrat min x min 2 per x kuadrat min 4. Nah, ini bisa kita faktorkan teman-teman ya. Limit x menuju 2 kita gunakan pemfaktoran di sini. Pemfaktoran ya. Nanti di sini kita akan dapat berapa nih kalau difaktorkan? X min 2 dikali X plus 1 yang bawahnya adalah X min 2 dikali X plus 2. Oke. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, kita harus perhatikan dulu bentuknya ini ya. Kita lihat di sini. Di sini saya punya X menuju 2 ya, menuju 2. Oke. 2 itu kan kalau dimasukin kalau X-nya dimasukin 2 gitu ya, supaya jadi 0, maka X min 2 inilah yang menjadikan dia masalah, yang menjadikan dia 0. Karena kalau 2-nya masukin ke sini jadi 2 kurang 2, hasilnya 0. Bawahnya pun adalah 2 kurang 2, jadinya adalah 0. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Nah, jadi ketika kita melihat X-nya menuju 2 gitu ya, kemudian kita modifikasi, kita harus mencoret atau menghilangkan X min 2-nya gitu ya. Kita harus menghilangkan X min 2-nya karena inilah yang membuat 0, membuat jadi 0 gitu. Jadi kita harus hilangkan. Oke, dicoret. Atas bawah kebetulan ada sama, berarti boleh dicoret. Nah, ketika ini dicoret, ketika kabutnya ini sudah hilang, maka jawabannya sudah jelas sekali gitu ya. Yaitu yang mana? Yang sebelah sini. Berarti langsung aja jawabannya berapa? Nah, langsung aja 2-nya masukin ke sini. 2 ditambah 1, gitu kan? 2 ditambah 1 dibagi dengan 2-nya masukin ke sini. 2 tambah 2. Tambah 2 sama dengan 3 per 4. Nah, sekarang jawabannya udah nggak 0 per 0 lagi, teman-teman. Artinya kabutnya udah hilang nih gitu ya, udah kita hapus gitu. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nah, kita lihat di sini, kita masukin angkanya dulu. Masukin angkanya, hasilnya adalah 1 ditambah 1 dikurang 2, 1 kuadrat ya. Dibagi dengan ini 1, karena X-nya menuju 1, jadi masukin angka 1 teman-teman ya. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 3. Ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 0. Oke. Nah, berarti di sini kita akan faktorkan lagi teman-teman. Kita akan faktorkan lagi karena ini 0 per 0 berarti masih belum jawaban nih. Ya, masih belum jawaban. Artinya kita harus faktorkan. Jadi apa difaktorkannya? Nah, X berapa nih? X plus 2 dikali X min 1 dibagi dengan bawahnya adalah X plus 3 dikalikan dengan X min 1. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Ketika di sini X min 2, X menuju 2, maka kita bakal punya X min 2 dengan X min 2 dan itu akan dicoret. Ketika X yang menuju 1, kita akan punya X min 1 dengan X min 1 dan itu yang akan dicoret atau si kabutnya ini ya, ibaratnya gitu. Nah, kalau udah dicoret langsung aja masukin nih 1 tambah 2 jadinya 3, masukin ke sini ya, masukin ke sini dan masukin ke sini. Per 1 tambah 3 jadinya adalah 4. Nah, ini jawabannya adalah 3 per 4. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nih, kita masukin dulu. Iya.
kita punya limit X menuju 3, X kuadrat min 4X tambah 3 per X kuadrat plus X min 12. Kita masukin lagi, jadi 9 dikurang, langsung aja ya, dikurang 12 tambah 3 per 9 ditambah 3 kurang 12. Ini hasilnya 0 per 0 juga, gitu ya. Ya kita lakukan pemfaktoran lagi, supaya 0 per 0-nya ini, supaya kabutnya hilang gitu ya. Jadi limit X menuju 3, ini kalau difaktorkan jadi X min 3 dikali X min 1 per X min 3 dikali X plus 4. Tuh, sekarang kita X-nya menuju 3, kita punya X min 3 dengan X min 3. Ini kabutnya nih, coret. Langsung aja hasilnya, kita masukin angkanya. 3-nya masukin sini, jadi 3 kurang 1, 2 per 3-nya masukin sini, 3 tambah 4 sama dengan 7. Itu dia teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman ya, bisa difaktorkan ya 0 per 0 ini. Artinya tujuannya supaya apa sih difaktorkan? Kita menghilangkan kabutnya, kita menghilangkan yang bikin nolnya, kita menghilangkan yang bikin gak jelasnya gitu ya. Kalau di sini yang bikin nolnya kan X min 2 kita coret, di sini yang bikin nolnya X min 1 kita coret, di sini yang bikin nolnya X min 3 kita coret gitu. Maka ketika kabutnya udah hilang, ketika pembuat nolnya sudah hilang, maka jawabannya bisa ditemukan dengan mudah ya. Nah, gimana nih? Sudah mulai paham ya? Nah, satu soal lagi, silakan teman-teman semua tulis di kolom komentar ya, jawabannya berapa. Oke, itu aja di pertemuan bukan pertemuan ya, video kedua tentang belajar limit aljabar ini. Dan silakan latihan soal lagi yang banyak ya, supaya nanti kalian lebih mahir. Dan tentunya tunggu video berikutnya untuk soal-soal yang lebih menantang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.